Pagi hari yang cerah di sebuah kantor I.O. Ya, ini adalah kantor I.O., bukan kantor kelurahan atau kantor polisi. Sebentar, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya adalah narator yang bertugas menjelaskan isi film. Bisa dibilang ini adalah film gagal, karena saya harus susah payah ngomong panjang lebar untuk menjelaskan cerita film. Jadi bagi Anda yang gak suka sama suara saya, bisa stop sekarang. Yang berikutnya, saya mau bilang terima kasih buat Agnes. Agnes? Ya, betul. Ya udah mau minjemin alat perekam suara. I love you full. Yang terakhir, saya mau ngasih tahu bahwa ada 3 kru on screen di shot ini, yaitu produser, DOP, dan sound. Ngasih tahu doang. Yang baru datang itu namanya Bara, dan Bamba yang matanya liar itu namanya Tara. Wow. Bosnya udah dateng ya? Bara sebenarnya adalah orang yang cuek soal cinta-cintaan. Sama seperti semua cowok yang jarang mikir kayak gitu-gituan. Tapi di sini semuanya jadi beda. Ya aktif. Oh iya, dia lagi rapat. Emang gitu kalau lagi rapat suka nggak aktif handphonenya. Yaudah gini aja nih mbak, aku titip nomor handphone aku ke Bara ya. Bilang dia suruh hubungin aku secepatnya. Soalnya ini ada aku magang. Oh iya, begitu? Iya, Senin besok aku udah mulai kuliah lagi. Ya kan gue udah bilang dari awal, kalau besarnya honor yang lo terima itu tergantung dari besarnya profit yang gue dapet. Kalau yang lo dapet segitu ya karena yang gue terima juga sedikit. Lo baca kontrak gak sih? Gue juga sebenarnya nyesel kali pakai lo di acara gue. Dan alatnya juga bisa juga.
Oh ya guys, kenalin ini adik sepupu gue Nadia. Dia lagi libur kuliah dan sementara ini juga dia bakal gantiin gue selama gue di Australia. Jadi selama gue pergi yang in charge di sini Nadia ya. Gue juga udah kasih tahu garis besar apa aja yang harus dikerjain. Tapi gue bakal tetap mantau kalian dari jauh. Oke? Jelas ya? Oke, thank you. Ini adalah scene di mana Bara dan Nadia saling curi-curi pandang Asoy. Di sini Bara ngerasa diliatin, maka dia pun ngeliatin balik. Tapi Nadia justru pura-pura nggak ngeliatin. Awalnya dia cuma nganggep itu angin lalu dan bekerja seperti biasa. Dia nyuekin Nadia, tapi Nadia terus ngeliatin Bara. Pikiran Bara pun udah mulai terganggu di sini. Tapi dia sosokan nggak mau mikirin. Yang pakai baju garis-garis di pojok itu adalah Gogang. Dia ngapain, kita nggak peduli lah ya. Nah, yang gemuk ini namanya Hendra. Dia ngapain, kita juga nggak peduli. Yang kita pedulin adalah Bara yang nggak bisa bohongin diri sendiri kalau dia emang suka sama Nadia. Dan Nadianya juga suka. Tapi dua-duanya terus sok cuek satu sama lain. Kenapa mereka nggak ketemu aja layaknya atasan bawahan? Dan saling modus ngomongin pekerjaan misalnya. Dari situ perkenalan padahal bisa dimulai. Dan kalau emang Bara cowok sejati, at least itu yang bisa dilakuin. Tapi dia cuma diem. Padahal Nadia lagi berenang-renang di pikirannya. Iya. Dan ini yang terjadi waktu Nadia sengaja bikin kontak mata sama Bara. Suatu sore di kantor yang sama. Nadia sebenarnya nggak fokus karena Bara. Apa yang dia lakuin sekarang tuh sebenarnya cuma basa-basi aja. Gue galau nih. Tujuan gue magang kan bukan buat ini. Melenceng dari tujuan awal magang, dia malah jadi mikirin Bara. Dia suka sama Bara, tapi dia nggak tahu Bara juga suka atau enggak sama dia. Ah, bodoh. Gue mesti cari tahu. Nah, dia pun memutuskan untuk ke meja Bara dan basa-basi nanya kerjaan. Oh shit, bad timing banget nih. Padahal udah tinggal selangkah lagi. Daripada ketahuan kalau dia mau modus, nah dia pun ngeles ke meja sastra. Pura-pura nanya soal desain poster. Dan Bara pun rapat dengan teman-temannya. Woi Bar, lo tuh perhatiin gue gak sih? Gila, kaget gue denger meja pakai digebrak-gebrak. Tapi entah kenapa dari situ gue yakin jawabannya gak mungkin salah. Dia juga suka sama gue. Malam minggu, saatnya semua karyawannya bahagia nih pulang atau hangout dengan teman-temannya. Tapi nggak dengan Bara. Dia mesti ngelarin kerjaannya sekarang, atau nggak bakalan selesai sama sekali. Sementara itu Nadia nunggu Bara di luar. Dia lagi mikirin gimana ya caranya supaya Bara yang nggak punya inisiatif ini mau gerak duluan. Tinggal ada Bara sama Sastra. Good opportunity. Oh shit, Sastra keluar. Saat Sastra keluar, Nadia pun mengambil handphonenya dan pura-pura menelpon seseorang supaya nggak diajak ngomong sama Sastra. Dan karena kejadian itu pun, timbul ide modusan untuk mendeketin Bara.
Pertama-tama ia masuk ke dalam kantor, menyalakan lampu, lalu pura-pura menelpon Mbak Sukma bahwa ia disuruh mencari sesuatu di mejanya. Dan saat jelasin itu ke Bara cuma diem. That's it. Lo nanya gue apa kek? Di balik meja pun, Nadia sebenarnya nungguin Bara buat nawarin bantuan atau semacamnya lah. Nadia pun nyerah dan mutusin buat pulang. Bara hanya berdiri diam dan terlalu takut untuk manfaatin kesempatan yang udah dikasih Nadia. Bodoh sekali kau, nak. Saat itu lu gak di tempat, Bar. Tapi saat itu gue lihat sendiri kalau Nadia ngasih nomor handphonenya ke lo lewat Tara. Biar bisa dihubungi secepatnya. Aku titip nomor handphone aku ke Bara ya. Suruh bilang dia hubungin aku secepatnya. Tapi Tara gak pernah nyampein nomor handphone ke lo karena emang dibuang. Soalnya ya Senin besok aku udah mulai kuliah lagi. Atas tujuan apa gue gak tahu. Buat apa ya, Mbak? Maksudnya sih suruh aku nelfon dia. Katanya ada cancel dia. Kok mati kan? Ya, aktif. Oh iya, dia lagi rapat. Emang gitu, kalau lagi rapat suka nggak aktif handphonenya. Ada sih Mbak. Aku titip nomor handphone aku ke Bara ya. Bilang dia suruh pulang secepatnya. Lo gak usah selidikin siapa gue lah. Yang jelas notes nomor handphone yang dikasih Nadia udah gue amanin. Ini maksudnya apa? Apaan sih? Ini maksudnya apa? Maksudnya apaan? Kayak sendiri tuh. Gajinya terus ada jadi teman. Bacot lo anjing. Rasa ini tak mungkin akan ku lupa, ku tak akan bisa, ku kan selalu terbayang di saat terakhir aku bersamamu. Itu membuatku semakin ingin untuk mengulang waktu itu. Kau jangan pergi, ku ingin kau tuh kembali untuk berdua denganku. Walau hanya sekejap, diriku kan bersamamu.